Annyeonghaseyo Yurobun. Selamat datang di channel YouTube Zira Official. Yeay. Udah tahun baru loh guys. Sekarang udah 2023 dan ini adalah konten Q&A pertama aku di tahun ini. Jadi aku udah bikin pertanyaan di Instagram dan aku udah pilih-pilihin beberapa pertanyaan yang kemungkinan bakal aku jawab. Karena memang dari banyak banget kan pertanyaan, ada 17.000 lebih yang nanya. Aku gak bisa ngejawabin semua, tapi aku rangkum pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip dan kayak jawabannya juga pasti mirip-mirip kayak gitu. Dan memang kebanyakan dari pertanyaan itu semua rata-rata hal ini gitu. Karena nggak semua pertanyaan, ada juga yang ngedoain aku, ada juga yang nyemangatin aku juga pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngisi Q&A aku dengan doa-doa kalian dan semangat-semangat kalian. Oke, pertanyaan pertama dari Aisyah_Hoiriyah 95. Impian atau cita-cita apakah yang belum bisa tercapai saat ini? Impian atau cita-cita sebenarnya ya teman-teman, aku udah gak ada impian dan gak ada cita-cita gitu loh. Kayak ya mungkin waktu pas aku umur 14 tahun, 15 tahun tuh aku masih punya impian pengen jadi guru, pengen jadi pramugari, pengen jadi banyak lah ya cita-cita aku pada saat itu. Cuman sekarang aku tuh sebenarnya nggak ada cita-cita sama sekali. Aku kayak menjalani apa yang aku suka aja gitu. Dan saat ini yang aku suka itu aku meliputi di dunia seni. Salah satunya menulis buku dan bernyanyi gitu. Dan aku lagi pengen, kan tahun kemarin tuh aku lebih fokus ke karir aku yang lebih ke entertain gitu kan teman-teman. Nah untuk tahun ini pencapaian yang ingin aku capai itu lebih ke personal branding aku yang benar-benar aku gitu loh. Salah satunya menulis buku, dan aku pengen banget di tahun ini aku bisa lebih giat lagi untuk menulis buku dan menulis lagu juga. Menulis lagu tuh lebih sampingan sih, kayak hobi aja gitu. Tapi impian aku yang belum kecapai saat ini adalah fokus ke karir aku yang benar-benar aku suka, salah satunya nulis buku kayak gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini aku bisa banyak nambah buku baru dan semoga buku-bukunya semua bestseller. Amin ya Allah. Kayak gitu sih. Terus impian aku tahun ini juga mudah-mudahan aku bisa belajar bisnis juga, jadi entrepreneur lah pelan-pelan lah gitu. Karena kan jadi entrepreneur itu kan gak bisa langsung buar gitu, harus belajar gitu. Jadi di sela-sela aku menggeluti dunia menulis aku juga belajar untuk berbisnis kayak gitu. Ya semoga tahun ini lancar, amin. Pertanyaan kedua ini dari Ratna 1912. Bagaimana kita bisa tetap istiqomah untuk tidak pacaran di tengah lingkungan orang yang pacaran? Sebenarnya itu tergantung kepada kekuatan iman kamu sendiri gitu. Kalau misalkan kamu ada di lingkungan yang pacaran dan kamu sendiri nggak pacaran, ya udah, berarti emang itu value kamu gitu loh. Berarti kamu memang ngomongnya bingung aku. Jadi gini loh teman-teman. Kayak sebenarnya antara kita yang pacaran dan yang nggak pacaran itu nggak beda jauh gitu loh. Kita yang nggak pacaran kadang iri kan sama orang yang pacaran. Sebenarnya kadang orang yang pacaran pun iri sama kita karena kita bebas. Kita nggak harus khawatirin orang. Ya intinya sebenarnya enak gitu loh nggak pacaran tuh. Dan gimana caranya istiqomah? Ya berarti jangan menjadikan pacaran itu adalah goal sebuah kebahagiaan teman-teman. Kalau misalkan menurut kalian teman-teman kalian pacaran bahagia, teman-teman kalian uhuan kayak gini, jangan jadikan itu adalah goals kebahagiaan kamu. Tetap jadiin goals hidup kamu adalah diri kamu sendiri gitu loh, apa yang bikin kamu bahagia. Dan kalau misalkan kamu pengen kekeh dan istiqomah dalam kesendirian kamu, dalam kesucian lagi, intinya dalam kejombloan kamu, ya kamu harus keluar dari zona yang membuat kamu gak nyaman. Kamu gak perlu ngingetin mereka, nasehatin mereka jangan pacaran A, B, C, D kayak gitu. Ya gak apa-apa kalau sesekali. Cuman kalau misalkan berkali-kali yang ada kayak malahan kamu gitu loh nanti yang dijauhin. Karena kita gak ada satupun manusia yang bisa merubah manusia lain gitu. Manusia itu berubah karena dirinya sendiri. Ya berarti kamu yang harus lebih berani. Kamu yang harus lebih berani untuk berbeda gitu loh. Keluar dari zona yang
yang itu gitu. Kamu cari ke teman-teman jomblo-jomblo lain yang mungkin fokusnya bukan ke hal itu gitu. Jadi kamu keluar dari zona nyaman, dan menurut aku itu adalah opsi paling aman, karena kamu nggak bakalan nyakitin satu sama lain kayak gitu. Itu sih menurut aku ya, tapi terserah kalau misalkan kalian ada opsi lain, tapi kan menurut aku gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, dari @Puja@Utami. Kak, cara agar tidak flashback lagi gimana? Kalau kita terlalu fokus untuk menghapus ingatan kita, untuk kayak terus-terusan melaju, ujung-ujungnya kamu bakal capek dan kamu bakal balik lagi ke fase itu, dan itu yang dinamakan flashback kan. Jadi menurut aku kita nggak perlu susah payah untuk melupakan sebenarnya, karena apapun yang ada di hidup kamu, apapun yang terjadi di hidup kamu itu adalah pembelajaran hidup kan, dan kita nggak bisa melihat sebelah mata juga gitu. Jadi daripada kamu capek-capek move on terus akhirnya flashback lagi, karena kamu belum beres kan secara besarnya, garis besarnya tuh kalau kamu terus-terusan flashback berarti kamu belum beres sama masalah itu gitu. Jadi menurut aku mending kamu beresin dulu masalah itu, dan beresin dulu masalah hati kamu, apa yang bikin kamu terus-terusan flashback, dan kamu benahin gitu, kamu beresinnya gimana itu hanya kamu sendiri yang tahu kayak gitu sih. Jadi kita nggak usah cepet-cepet untuk mau move on sebenarnya, karena move on itu bisa pelan-pelan berjalan gitu. Jadi mending pelan-pelan tapi benar-benar bukan lupa, pelan-pelan dan merelakan, daripada cepet-cepetan move on tapi akhirnya balik lagi ke masa lalu. Itu capek menurut aku. Jadi santai aja sih sebenarnya dalam hidup. Nggak perlu capek-capek, nggak perlu lari-lari gitu, nggak perlu. Kayak pelan-pelan gini. Kayak misalkan kamu disakitin nih, terus kamu akhirnya buru-buru cari yang baru untuk biar dia ngelihat kamu bahagia. Ujung-ujungnya ketika dia malah biasa aja ngelihat kamu kayak gitu, kamu kan yang sakit. Akhirnya kamu balik lagi ke kesakitan kamu itu, dan tanpa sadar akhirnya kamu nyakitin orang lain. Mendingan kamu ngeberesin diri kamu sendiri biar kamu damai sama kejadian itu, damai sama semua keadaan kayak gitu. Kalau kamu udah damai, insya Allah aman, terkendali. Mau maju mau mundur, kamu tahu kapan kamu berhenti, kamu tahu kapan kamu bakal maju. Gitu sih. Oke, lanjut pertanyaan keempat dari Fedia Rahman. Pertama kali mutusin pakai hijab kapan Zir? Pas SMP, pas masuk pesantren. Pertanyaan kelima, masih suka K-pop gak Kak Zira? Masih. Masih. Nih, boneka aku aja Tata. Kalian tahu gak sih? Tata tuh karakter BT21-nya Kim Taehyung. Ya aku masih suka karena kan ya tapi bukan suka banget gitu, kayak sampai terobsesi, enggak, kayak ya udah gitu untuk hiburan aja. Soalnya di film-film Korea dan lagu-lagu Korea juga sebenarnya banyak, kalau kita artiin ke Indonesia, banyak yang bikin kita semangat hidup gitu. Mungkin karena di Korea tuh kan tingkat bumbunya kan tinggi, jadinya mereka self improvementnya dimasukin dalam film, dalam lagu kayak gitu. Jadi aku suka. Langsung aja pertanyaan ke-6 dari Aulia.Sabila. Rasa sakit harus dipendam atau dilupakan? Rasa sakit itu diobatin, dipendem, nahan. Dilupain juga gak mungkin, sakitnya masih kerasa kan? Ya harus diobatin lah kalau sakit. Diobatinnya gimana ya? Kamu tahu sendiri. Kalau misalkan kita luka, ada betadin, ada apa sih, Repanol. Dibersihin dulu, disiram dulu pakai air. Jangan tergesa-gesa dalam setiap luka, pelan-pelan aja, obatin pelan-pelan, nanti sembuh. Oke. Pertanyaan ke-7, Kak, kasih motivasi buat remaja zaman sekarang yang lagi berhijrah dong, Kak. Aku seneng banget ngeliat teman-teman yang mau berproses dan mau hijrah, karena pada dasarnya aku juga sama kayak kalian, aku juga terus-terusan berprogres biar bisa terus-terusan menjadi jauh lebih baik lagi. Dan aku senang kalau kalian juga ingin berprogres seperti itu, apalagi berprogres dalam jalur yang lebih baik ke agama gitu. Itu jauh lebih lebih mendebarkan gitu kan. Dan tahu gak sih teman-teman, menjadi remaja itu adalah puncaknya cobaan, dimana kita bakal diuji dalam masalah pertemanan, dalam masalah hubungan antara orang tua, dan masalah apalagi satu yang paling berat, masalah cinta.
yang dimana kita bakal diuji dalam hal itu, gitu loh. Kita bakal dikasih gambaran-gambaran indah tentang masalah percintaan. Kadang kita keliru, cinta yang ada di hati kita ini beneran cinta karena Allah atau karena nafsu, gitu kan. Itu adalah cobaan terberat, dan cobaan terberat dalam hijrah pun ketika kita akhirnya harus memendam perasaan itu untuk tidak disampaikan, gitu kan. Atau misalkan ada yang bilang kayak gini, sampaikan aja biar hati lega. Terus kalau misalkan ternyata pas disampein dia juga suka balik sama kamu, gimana? Usia kalian masih muda dan kalian belum tentu bisa menikah kan. Akhirnya apa? Pacaran, ta'aruf, ujung-ujungnya ya mendekati zina kan, kayak gitu. Dan menjadi anak muda yang berkokoh teguh dalam ajaran Allah itu sulit banget. Makanya ketika ada anak muda yang meninggal dalam keislaman, pahalanya besar banget kan. Tapi di luar dari hal itu semua, aku seneng banget ketika ada anak muda yang ingin hijrah gitu, menjadi lebih baik. Yang tadinya nggak pakai kerudung, akhirnya pakai kerudung. Terus misalkan yang tadi kerudungnya masih pendek, jadi panjang. Atau ketika dia udah berprogres di hijrah yang menurut dia adalah hijrah yang baik gitu, terus tiba-tiba dia terkecoh lagi, akhirnya dia lepas hijab lagi, atau mungkin misalkan hijabnya jadi pendek lagi. Itu adalah sebuah progres yang kita nggak bisa menyalahkan diri sendiri, tapi jadikan hal itu adalah pembelajaran. Pokoknya hidup itu semua tentang belajar sebenarnya teman-teman. Entah itu luka, entah itu cobaan hidup, entah itu ABC, semua itu sebenarnya adalah bentuk ujian yang Allah kasih ke kita, bentuk cintanya Allah ke kita, kayak gitu. Dan ketika kalian masih kokoh untuk tetap berhijrah, itu secara iman kamu udah kuat gitu. Aku cuma mau ngasih motivasi satu aja tentang kita nih yang masih muda dan masih terus ingin berhijrah. Hijrah itu nggak gampang, sama sekali nggak gampang. Jadi ketika kalian terus bertahan dan terus berpegang teguh pada keyakinan dan iman kalian, itu adalah nikmat dan berkah yang Allah kasih ke kita, kayak gitu. Ketika dimana cobaan datang, kita ada di lingkungan yang misalkan dalam bergelimang dosa dan kamu masih kokoh dalam peradaan kamu, atau mungkin kamu malah mengajak teman-teman kamu yang lain untuk hijrah bareng sama kamu, itu jauh lebih hebat kayak gitu. Tapi dengan kamu bisa stay halal masih stay jomblo masih stay sama keyakinan hidup kamu dan percaya bahwa Allah itu maha besar, maha hebat, kamu gak bakal ketakutan gitu loh. Jadi kalian juga harus punya guru biar kalian bisa tukar pikiran. Kalaupun misalkan gak ada guru, kalian punya temen yang satu frekuensi alias sama-sama hijrah gitu. Jadi kalian bisa saling mengkokohkan masing-masing dan belajar bareng-bareng. Karena hijrah sendirian tuh sulit. Jadi semoga kalian mendapatkan teman yang bisa satu visi dan misi. Gitu aja deh ya. Oh ya, itu tadi pertanyaan dari Putrisa 20. Terus pertanyaan ke-8 dari Rizka DNA _ Kazira tipe orang yang banyak pertimbangan gak? Semisal prioritas lebih dibutuhkan daripada diinginkan. Aku itu pasti memilih sesuatu yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan. Karena kalau misalkan yang aku inginkan, menurut aku itu hanya nafsu semata. Dan aku udah beberapa kali ya, ibaratnya impulsif lah dalam hal membeli sesuatu. Aku ingin ini tapi akhirnya gak kepake. Misalkan ada dua pilihan, dimana aku tuh pengen sesuatu itu tapi Allah mendatangkan sesuatu yang aku butuhkan, aku pasti lebih memilih untuk yang dibutuhkan. Apakah aku penuh pertimbangan? Pasti dong. Manusia itu ada juga mungkin yang kayak nggak mempertimbangkan, kayak jedar-jedor aja. Tapi kalau aku lebih suka banyak mikir sih. Aku introvert soalnya, overthinking. enggak. Maksudnya aku pasti mikirin sesuatu dulu, kayak nih, kalau misalkan aku milih ini nanti bakal kayak gimana, terus bagaimananya tuh pasti aku mikirin dulu kayak gitu. Jadi nggak langsung gas-gas aja kayak gitu sih. Dan kalau misalkan ada dua pilihan, di pilihan satu yang keinginan dan kebutuhan, aku pasti milih yang kebutuhan gitu. Itu aja sih. Jadi kalian jangan impulsif ya, apalagi dalam berbelanja, mubazir nanti. Oke, pertanyaan ke-9, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Dan ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyain ke aku, dan kayak sebenarnya aku juga risih untuk terus menjawab, tapi ya udahlah aku jawab aja. Jadi pertanyaan ini tuh sebenarnya risih banget ya aku jawab, tapi ya udahlah ya,
Jadi pertanyaannya dari Sinukonai 23, ada niatan nikah lagi nggak? Jujur pertanyaan ini nih, ada niatan nikah lagi nggak? Itu sebenarnya musik aku banget. Dari pertama aku selesai idah aja itu pertanyaan itu udah terus menghantui aku. Sih bakal nikah lagi nggak? Nikah lagi nggak? Nikah lagi nggak? Dan udah berkali-kali aku bilang aku nggak tahu hidup aku itu ya gimana Allah ke depannya, yang datang ke aku tuh bakal jodoh duluan atau kematian duluan, kan kita nggak tahu gitu loh. Terus ada niatan nikah lagi nggak? Ya aku nggak tahu, bener-bener belum ada belum ada prioritas itu dalam hidup aku sekarang gitu loh. Waktu aku menikah sama almarhum Amar pun pertimbangan untuk menikah aja itu berat banget loh, berat banget, sampai aku berantem dulu sama kakak aku. Banyak banget perang, sampai akhirnya perang batin juga, sampai akhirnya aku memutuskan bahwa dia adalah laki-laki yang klik dan cocok untuk bisa hidup bareng sama aku kayak gitu. Begitupun nanti gitu, kalaupun misalkan Allah mendatangkan jodoh lagi, gak bakalan segampang itu aku bisa menerimanya gitu loh. Kayak pasti banyak banget pertimbangan yang daripada aku salah langkah mending enggak dulu gitu loh. Aku tuh mau santai aja gitu loh, mendingan lebih banyak ngembangin diri, karena sekarang tuh itu yang bikin aku bahagia gitu loh. Kayak ketika aku melihat apa yang aku gapai, apa yang aku capai, apa yang bisa aku kerjain, dan hasil dari apa yang aku kerjain, itu aku bahagia. Terus ada beberapa lagi pertanyaan kayak, Kak Zira suka iri nggak kalau misalkan ketemu teman-teman yang punya anak, punya suami, punya gitu? Sebenarnya enggak sama sekali, enggak ada iri sama sekali. Karena menurut aku hidup itu balance gitu loh, antara hidup aku dan hidup mereka. Mereka tuh balance, dimana aku bisa aku tuh mensyukuri banget hidup aku saat ini gitu loh. Dan aku bilang ke semua orang, ke teman-teman yang nanya, aku tuh gak pernah ada penyesalan gitu dalam hidup. Kayak apapun yang terjadi, salah atau benarnya aku jadiin pembelajaran. Dan jadi kayak ngelihat orang yang, maksudnya ngelihat teman-teman aku yang notabene punya anak, punya suami lengkap, itu nggak membuat aku iri sama sekali. Malah kayak aku malah ngedoain dan nggak sampai iri gitu, nggak sama sekali. Kayak udah gitu, mau nanti aku dapet jodoh lagi atau enggak, itu aku serahin semua ke Allah, karena aku nggak tahu kedepannya harus kayak gimana. Aku nggak matokin misalkan aku umur tahun ini aku harus nikah, atau enggak umur aku terakhir pokoknya harus nikah lagi umur 25 tahun. Enggak matokin sama sekali. Aku nggak tahu umur aku sampai kapan. Jadi niat aku sekarang ngembangin diri aku, fokus sama diri aku, dan apa yang aku suka aku lakuin. Itu aja sih. Belum ada pikiran sama sekali. Ini terlepas dari masalah percintaan atau apa ya. Kalaupun misalkan nanti aku jatuh cinta sama orang lagi atau gimana, itu menurut aku ya wajar gitu loh. Tapi untuk menikah itu sebuah panjang lah gitu. Dan aku juga kan nggak tahu ini cinta yang aku dapat sekarang, misalkan soalnya aku mencintai seseorang, ini cinta yang aku rasain ini cinta nafsu atau cinta apa gitu. Siapa tahu ini emang ujian Allah ke aku kan, kayak gitu. Jadi sekarang santai aja sih, aku nggak mikirin itu, benar-benar gak mikirin itu. Dan terlebih umur aku masih 22 tahun guys, nggak mikirin sama sekali, beneran. Kayak udah nanti aja gitu loh, kayak belum ada pikiran pokoknya. Jadi kalian please yang nonton ini, atau kalau misalkan kalian nonton ini, kalian tolong share bahwa aku tuh sebenarnya risih banget ditanya itu. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan ada yang nanya, gak bakal aku jawab lagi. Ini adalah pertanyaan yang membuat aku risih dan aku jawab terakhir kalinya. Untuk nanti Q&A selanjutnya, atau misalkan nanti aku Q&A di Instagram, kalau misalnya ada yang nanya ini lagi, mohon maaf kalau aku gak jawab sama sekali gitu. Karena ini cukup menghantui aku 1 tahun terakhir, dan berat banget kayak terus-terusan ditanya kayak gitu. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir yang aku jawab gitu. Itu aja sih. Terima kasih banyak pokoknya buat kalian yang udah jawab, yang udah menanya tadi. Maaf banget kalau misalkan enggak misalkan ada teman-teman yang nanya dan enggak aku jawab di sini. Semoga di next atau di yang lain aku bisa jawab pertanyaan kalian gitu. Dan aku bakal jawabin pertanyaan yang bisa aku jawab. Intinya aku mau terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin aku dari tahun lalu, dan nemenin aku juga untuk membangun YouTube ini bareng-bareng. Dan keputusan aku untuk mengubah nama juga ini terlepas dari aku dan almarhum. Aku masih sayang banget sama beliau. Aku menghapus nama beliau di sini bukan berarti aku nggak sayang, tapi ini lebih untuk kenyamanan aku, kehidupan yang nyaman aku, untuk
ke depannya kayak gitu. Biar aku juga cepet berprogres dan enggak terlalu terus-terusan flashback kayak gitu kan. Karena ada beberapa ada beberapa orang yang bilang Zira ini terlalu berlarut-larut dan ABCD kayak gitu. Sebenarnya nggak sama sekali, kayak ya udah aku menjalani hidup aku, dan memang sampai saat ini beliau masih ada di bayang-bayangan aku. Jadi aku juga nggak bisa memaksakan untuk berlari, tapi ini adalah mengganti nama ini adalah salah satu progres aku untuk move on kayak gitu. Jadi aku harap kalian menghargai keputusan aku, dan semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Aku tutup Q&A ini dengan bahagia dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng dan nyalain lonceng untuk updatean YouTube aku selanjutnya. Goodbye, assalamualaikum.